Karena meresahkan warga, puluhan emak-emak menggerebek dan menghentikan paksa aktivitas tambang menggunakan alat berat yang diduga ilegal di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi puluhan emak-emak tersebut viral di media sosial. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung turun ke lokasi tambang dan memasang garis polisi. Puluhan emak-emak menghadang dan menghentikan paksa alat berat yang diduga sedang melakukan penambangan liar di dekat perkampungan warga di Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Emak-emak ini bahkan meminta operator alat berat untuk segera menjauh dari lokasi. Tim kepolisian bergerak cepat dengan mendatangi lokasi tambang yang diduga ilegal. Namun sayangnya diduga informasi akan adanya penggerebekan bocor hingga polisi tidak menemukan adanya aktivitas penambangan ilegal. Tetapi tim kepolisian tetap memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan terkait izin tambang. Menurut warga setempat, keberadaan tambang meresahkan dan ditolak oleh warga karena merusak jalan di desanya. Sangat senang Pak karena merasa terbantu. Memang warga menolak kehadiran tambang ini? Iya Pak, menolak. Alasan menolak Pak, Bu? Karena jalanan berlumpur Pak, tidak bisa dilewati. Baru juga rawan kecelakaan. Jadi karyawan tambang ilegal ini sangat mengganggu ya? Iya, sangat mengganggu sekali Pak. Sementara itu aparat kepolisian mengambil tindakan dengan mendatangi lokasi tambang karena meresahkan masyarakat sekitar. Meninjau langsung lokasi dan setelah sampai di sini ternyata di lokasi ini sudah sementara tidak ada kegiatan aktivitas. Namun demikian kami tetap melakukan langkah-langkah hukum, diantaranya adalah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan lanjut. Hingga kini aparat kepolisian masih menyelidiki keberadaan tambang di Kecamatan Bontonompo yang diduga ilegal dengan meminta keterangan sejumlah warga serta pemilik lahan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda menggeruduk ke petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang utara, dari Tangerang warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak. Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu Pak yang penyebabnya ya. Makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan membanting mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN.
Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri sedang marah beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Hasan Basri menyebut luapan emosi yang terekam kamera bukan tanpa alasan. Ia ingin para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Harapan kita semoga Sekda, asisten dan BKPSDM berupaya supaya mereka ini bisa lolos semuanya menjadi P3K paruh waktu. Itu harapan kita. Dalam rapat tersebut, beberapa pejabat pun turut hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, Kepala Inspektorat Jamian, serta Kabid BKSDM Fuad Ansari. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Berikutnya kita ke Sumatera Selatan. Usai viral di media sosial video murid dan Dewan Guru yang menangis haru saat melepas kepergian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Wali Kota Prabu Mulih menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Wali Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya, itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Mulih, Adar Madi, mengungkapkan jika mutasi di jajaran Dinas Pendidikan adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi Kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Dia menjabat kepala sekolah di dua sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun, sudah lebih dari 2 periode. Sebelumnya pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih mengejutkan masyarakat Kota Prabu Mulih. Beredar isu dan komentar netizen serta masyarakat jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Beri Prima, iNews melaporkan. Puluhan pelajar di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan siang bergizi gratis. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, orang tua was-was terhadap kualitas MBG setelah belasan siswa diduga keracunan. Sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu yakni daging ayam berkuah.
Pihak sekolah sempat melarang siswa untuk menyantap makanan tersebut, namun puluhan siswa lainnya terlanjur mencicipnya dan langsung mengalami gejala keracunan. Oh, ayamnya rasanya basi? Itu di MBG itu? Oh, habis makan itu? Langsung sekitar 20 menit baru bereaksi. Apa yang kau rasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut, rasa kering, mabuk, makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa omprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Selain 33 siswa SMA, terdapat juga 4 siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai menyantap makanan MBG yang berasal dari dapur yang sama. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, 10 siswa sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta kini kembali bersekolah setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai kejadian tersebut, banyak orang tua murid yang menjadi was-was dan menaruh kekhawatiran terhadap kualitas MBG yang ada. Hari pertama memang ada gejala seperti itu, tetapi sudah kita tindak lanjuti ke klinik dan sudah ada penanganan dengan baik dan anak-anak dikasih obat dan bisa pulang dan paginya sudah berangkat sekolah. Dinkes Gunung Kidul sendiri mencatat terdapat 19 siswa di Kecamatan Semin yang mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, dan juga pusing. Kini sampel makanan telah diambil dan tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemudian pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Brebes, Jawa Tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah surat pernyataan menerima atau menolak program di sekolah. Salah satu poin dalam surat adalah wali murid tidak dapat menuntut apabila anaknya keracunan makanan MBG. Surat berkop Kantor Kementerian Agama Brebes yang dikeluarkan MTs Negeri 2 Brebes ini viral di jagat maya. Yang menarik, surat ini berisi pernyataan orang tua siswa tentang persetujuan menerima atau menolak pelaksanaan program MBG di sekolah. 1 dari 6 poin dalam surat menyebutkan orang tua siswa tidak boleh menuntut apabila anaknya keracunan makanan program MBG yang disebabkan faktor di luar kendali pihak sekolah atau panitia. Poin lainnya, orang tua siswa bersedia menanggung resiko apabila terjadi gangguan pencernaan dan alergi terhadap bahan makanan tertentu. Ada juga poin yang menegaskan siswa harus mengganti sebesar Rp80.000 jika merusak ompreng atau tempat makan. Setelah viral dan menuai kontroversi, pihak sekolah menarik kembali surat pernyataan itu. Membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Sebanyak 5 MTS di Kabupaten Brebes, hanya MTs Negeri 2 Brebes yang belum mendapatkan makanan bergizi gratis atau MBG. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Rumah yang dihuni oleh balita di Kabupaten Saluma, Bengkulu dianggap penyebab korban menderita cacingan akut. Kondisi rumah berlantai tanah sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Selain itu, rumah juga tidak punya sanitasi yang memadai. Inilah rumah yang dihuni oleh 2 balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Saluma, Bengkulu. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah, berdinding papan seadanya, dan tidak memiliki tempat tidur yang memadai. Selain itu, di luar rumah tampak tidak ada saluran pembuangan limbah, di mana sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.
Kondisi inilah yang diduga menjadi penyebab utama dua balita pasangan Prengki dan Yanti Hartuti menderita cacingan. Melihat kondisi tersebut, rencananya rumah balita tersebut akan segera direnovasi oleh Basnas setempat dengan bantuan anggota TNI. Nanti insya Allah dari Basnas dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Unsur Basnas dengan Pak Dandim siap untuk membantu rumah yang tidak layak. Hingga kini kedua balita yang menderita cacingan akut tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.